warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Meski dalam keadaan pandemi, pembelajaran dilakukan di rumah, kalian harus tetap semangat. Dan ketika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Materi hari ini kita akan belajar mengenai konsep fikih dan juga ibadah dalam Islam. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai konsep fikih dan juga ruang lingkup fikih dengan benar. Untuk saat ini, kita akan belajar mengenai perbedaan antara fikih dan syariat dan macam-macam ibadah dan juga karakteristiknya. Diharapkan setelah kalian belajar materi hari ini, kalian lebih ikhlas dalam melakukan ibadah dan juga berbuat baik kepada orang lain. Nanti setelah ibu menyampaikan materi, kalian akan membuat peta konsep di Microsoft Word. Setelah itu, nanti kalian kumpulkan melalui link yang sudah ibu siapkan. Nanti akan ibu kirim melalui WA Group. Itu nanti akan menjadi absensi dan juga pengumpulan tugasnya. Nah, langsung saja pada materi yang pertama. Siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting yang sudah ibu sampaikan setelah ini. Jangan sampai di skip ya. Poin yang pertama, yaitu perbedaan fikih dan syariat. Fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang kualitasnya tidak bisa disamakan dengan kesucian dua hal yang menjadi sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan syariat adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang darinya bersumber pemahaman ulama yang mendalam, yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum amaliyah atau fikih. Selanjutnya ada 4 perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama adalah syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih bersumber dari ulama dan ahli fikih. Namun, fikih tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sedangkan fikih hukumnya bersumber dhoni atau dugaan. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, syariah hukum syariahnya hanya satu atau universal, sedangkan fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Jadi untuk syariah, hukum syariatnya itu hanya satu atau universal, namun tetap harus ditaati oleh seluruh umat muslim. Selanjutnya, perbedaan antara syariah dan fikih yang terakhir adalah syariah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukumnya. Jadi, syariah hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih adanya campur tangan atau ijtihad yang sudah dilakukan oleh para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukumnya. Poin yang kedua adalah ibadah dan karakteristiknya. Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Ibadah sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ibadah madah. Ibadah madah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ibadah madah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya dalam melakukan ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya, ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu madah. Adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan dengan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia itu sendiri. Untuk itu, Islam hanya memberikan atau menentukan cara dan syarat secara detail dalam melakukan ibadah ini. Untuk selebihnya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Islam hanya memberikan perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, seperti contohnya dalam menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu yang pertama niat.
berniat lillahi ta'ala. Maka dalam melaksanakan ibadah kita hanya niatkan untuk Allah Ta'ala, bukan karena agar dilihat oleh orang lain atau yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing ibadah. Maka dalam melakukan ibadah kita harus mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Maka dalam melaksanakan ibadah kita harus sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sebagai contohnya dalam melaksanakan sholat, kita harus melakukan sholat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan dalam melaksanakan ibadah jangan kita lakukan secara berlebih-lebihan. Selanjutnya yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan penghargaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam melakukan ibadah, karena kita sudah niat karena Allah Ta'ala, kita harus melaksanakan ibadah itu karena cintanya kita kepada Allah, bukan karena hal-hal yang lain yang mungkin itu dapat mengganggu atau mengurangi nilai ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya, yang keenam, seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam melaksanakan ibadah, kita jangan sampai melalaikan apa tugas-tugas yang sudah kita emban di dunia. Jadi kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Contohnya, kita terlalu banyak melakukan ibadah hingga berlebih-lebihan dilihat orang lain tidak baik. Kita melupakan bahwa kita itu memiliki tetangga, kita memiliki saudara, teman. Kita kurang dalam bersosialisasi, kita hanya fokus pada akhirat, maka itu tidaklah baik. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Selanjutnya yang terakhir adalah ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal. Jadi dalam kita beribadah, apalagi dalam menjalankan sholat, kita wajib melaksanakannya sejak kita balik hingga kita meninggal. Nah, yang terakhir adalah tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Maka dalam kalian melaksanakan ibadah, jangan sampai kalian melakukan ibadah itu karena agar dilihat orang lain atau untuk mendapatkan sesuatu, bukan karena Allah Ta'ala. Jadi mulai sekarang tujuan kalian ibadah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan itu dengan sepenuh hati untuk mendapatkan ridho dari Allah. Semoga materi hari ini dapat meningkatkan keimanan kalian. Untuk tugasnya, kalian silahkan membuat peta konsep melalui Microsoft Word. Nanti Ibu akan kirim link untuk pengumpulan tugas dan juga absensi. Kalian buat peta konsep semenarik mungkin. Boleh ditambah dengan gambar, warna-warni, seperti itu. Batas pengiriman tugas dan absensi nanti jam 23.59. Jangan sampai ketinggalan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan, jangan lupa belajar mengenai pengurusan jenazah. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Jangan lupa tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.